Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puiwats berada kembali pada hari ini. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari jauh-jauh ini. Ya, pemirsa yang ada di pojok manapun hari ini yang menonton Puiwats tayangan ini. Ya, kita semua hari ini mengangkat tema tentang PKI Gaya Baru yang masuk ke semua lini. Rezim Jokowi lengser, sudah habis masa jabatan, sudah pulang kampung ke Solo, tapi membuat kesan masih Jokowi di luar sana di medsos ramai masih seperti bergaya presiden. Banyak aturan-aturan dan intervensi. Kebetulan pada sore ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Di ujung kiri saya ada Dr. Herul Hadi, dosen dari Trisakti Fakultas Ekonomi. Selamat datang, Bang. Ya. Apa kabar? Senang sekali, Ya. Sebelah kiri saya yang paling duduk di sini adalah abang saya. Senang sekali ketemu Bang Hasrul Hasan. Ini juga pakar ekonomi, alumni Fakultas Ekonomi 67. Kita satu alma mater nih, Bang. Semuanya, alhamdulillah Bang. Saya junior banget sama Bang. Terus dari Trisakti. Iya, abang dari Trisakti. Alhamdulillah. Begini Bang, Tapi awalnya dari STAN. Tristan abang dulu ya. Begini Bang, hari ini kita angkat tema PKI Gaya Baru. Ya. Karena PKI Gaya Baru ini masuk semua lini, ya. Banyak di kalangan bawah orang pada nggak tahu, ya dan dengan BBM naik, ini naik, terus yang gila hormat sampai begitu sidang kabinet pertama Prabowo, Bahlil juga cium tangannya sama Gibran, ya kan, sama Prabowo cuma salaman. Inilah gaya-gaya PKI Gaya Baru, mencari muka, ngacak-ngacak tata negara, demokrasi dan sebagainya. Semuanya, semua undang-undang diacak-acak. Nah, di sini Bang, kalau kita melihat, ya, kita nggak bisa terlalu berharap perubahan ekonomi di tangan Prabowo. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Lalu pertanyaannya, menurut Abang, apakah ini Pak Prabowo ini sebagai presiden terpilih bisa mengatasi ini, tentang ekonomi ini, yang masih banyak orang mengatakan di medsos katanya masih under pressure dari mantan presiden Joko Widodo. Ya. Menurut pandangan Bang Heru, bagaimana? Silakan Bang. Oke. Pertama-tama saya setuju tadi. Moderator mengatakan bahwa gerakan PKI Gaya Baru sudah lama dimulai oleh Jokowi. Malah sewaktu dia jadi presiden. Hampir semua kebijakannya itu adalah membawa misi PKI Gaya Baru Bangkit Indonesia dengan cara memiskinkan rakyat. Itu jelas. Di samping memiskinkan rakyat, semua lembaga-lembaga hukum dan penegak hukum ada di bawah cengkeramannya, sehingga hampir tidak ada yang bisa dilakukan kecuali apa yang dimaui oleh PKI Gaya Baru. Jadi istilah yang dilekatkan kepada Jokowi sebagai pemimpin PKI Gaya Baru itu sangat tepat sekali. Sekarang ini, sekalipun dia tidak jadi presiden, tetapi jelas kabinet baru yang sekarang ini, termasuk kebijakan-kebijakan yang dijalankan, itu tidak lepas dari pengaruh kekuatan dia sebagai pemimpin PKI Gaya Baru. Jadi dalam hal ini kalau saya tidak terlalu menuduh apakah Prabowo terpengaruh, tidak, bagi saya nggak penting itu. Yang penting bagaimana gembong PKI Gaya Baru ini kita mahmilukkan. Berikut angka-angkanya.
Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, salah satu cara PKI Gaya Baru menanamkan pengaruhnya, dia menebar kemiskinan. Kemiskinan kita sekarang ini terjadi karena koperasi melubung harta sengaja dimandulkan. Harusnya koperasi ini Pasal 33 ayat 1. pasal 33 ayat 1/5, harusnya koperasi ini melubung harta adalah wadah bagi ekonomi rakyat untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Ya. Tapi nyatanya sampai sekarang koperasi, ya yang miskin tetap miskin, yang koperasi ya jalan dengan koperasinya. Jadi ini juga satu hal yang sampai sekarang perlu kita simposium nasional kan, bagaimanakah koperasi melubung harta itu. Tapi saya lihat rejim Jokowi sengaja mengaburkan itu. Inilah saya rasa UI Watch Plus yang merupakan himpunan dari semua intelektual. Bagaimana ini kita cegah aktivitas gembong pakai gaya baru ini? Ya kalau bisa sesegera mungkin dimamilupkan dengan antek-anteknya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bang Hero, kalau kita dengar pidato pertama, ya, sambutan dari pidato pertama Presiden Prabowo Subianto, itu ada satu kalimat yang saya dengar, beliau akan berantas korupsi dengan tegas dia bicara di sini. Bagaimana menurut Abang? Karena di lingkungan dia, inner cycle-nya ini masih banyak koruptor-koruptor. Oke, saya cepat aja menjawab. Kita harus berpikir positif dengan Prabowo. Oh iya, kita positif. Ajakannya itu kita Jauh sambut. Beliau bagus. Nah, seandainya anak buahnya macam-macam, itu senjata kita untuk menghantam mereka. Jadi, kan kena kasusnya beberapa menteri nih. ya, jadi maksud saya gini, apapun ajakan Prabowo, itu kita sambut positif. Kitalah yang mengawal. Betul. Kalau seandainya ada anak buahnya yang menyimpang dari apa yang dikatakan, tugas kitalah yang menjerat. Saya rasa begitu. Begini, Bang. Korupsi beliau ini masih di zaman rezim Jokowi. Semua masyarakat tahu. Oke. Beliau masih pada menjabat jadi menteri. Ya, Lalu jadi ditarik kembali menjadi menteri. oke. Jadi kabinetnya Prabowo ini. Jadi gini, merah putih. Nah, saya- di situ kan jelas-jelas Prabowo tahu. Oke. Nah, kita Jadi- tunggu. Ya Bang, 100 hari kerja. Abang setuju lah? Jadi begini, saya dalam hal ini tetap berpikir positif dan percaya kepada Prabowo. Dan kemudian tugas kita lah yang menjaga kepercayaan ini. Kalau ada barisan dia yang menyimpang, kita seret dan katakan pada Prabowo tanpa kita menduga-duga apa-apa mengenai Prabowo. Saya rasa begitu, Pak Azril ya. Jadi kita jangan lengah. Justru semakin demikian, kita semakin punya modal untuk menyatakan hal yang tidak benar. Kira-kira gitu, Bung Vicky. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Lalu Bang Hasril, ya kan? Berarti kesimpulannya kita tetap menjaga dan mengawasi Prabowo. Ya. Ya kan? Ada melejit, kita akan laporkan. Mungkin tepatnya membantu dia Membantu. Ya. Oke, kita bantu beliau lah. demi keutuhan bangsa. Oke, Wiwat siap bantu ya Bang ya. Ya. Oke. Selanjutnya Bang Hasril, bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebetulnya sih sama saja, dalam arti organisasi kita kan namanya UI Watch. Watch itu kan artinya dia bahasa Mengintai. melototi lah. Ya, Hah? Ditototin. Supaya apa yang diinginkan oleh pemerintah Prabowo, yaitu sesuatu yang different, berbeda dengan rezim sebelumnya, itu bisa dicapai. Tapi apakah bisa dicapai atau enggak, ya kita sebagai pengawas ini yang harus memberikan masukan kepada Prabowo. Pak Prabowo ini salah, itu benar. Ya. Kita harus berani Ya. berkata Ya. begitu. Kalau enggak ada gunanya. Jadi kita harus berbaik sangka dulu. Keinginan Prabowo itu insya Allah mulia. Tapi itu harus dibuktikan dengan berjalannya waktu. Ya. Oke. Tanpa ada kecurigaan ya. Karena itu juga. Lalu banyak tuntutan di luar sana nih.
ya mengenai Jokowi dan keluarganya. Ya. Jadi ada yang mengatakan kita kalau untuk menyelamatkan Indonesia ini Jokowi sudah meruntuhkan semua energi di Indonesia ini. Karena betul ya dari semua sumber daya kita paling kaya Indonesia ini ya. Dari batu bara, minyak, semua dan sebagainya. Terakhir kemarin juga kasus gula impor. Tadi malam juga ketangkap, ya, tapi kita belum tahu. Tapi kejaksaan sudah memutuskan tentang Tom Lembong, ya kan? Kita tidak bicarakan itu. Tapi itu bagian juga dari rezim Jokowi. Oke, padahal yang lebih besar juga banyak. Nah, untuk mengawasi ini, ya, ini apakah yang disebut dengan PKI Gaya Baru? Menyusup ke semua lini. Gimana menurut Anda? Ya, itu sebetulnya strategi mereka. Strategi mereka bagaimana membuat ekonomi ini sehingga rakyat tetap miskin. Yang pasti menurut saya, yang kaya minta. ya, Oh, yang jelas jatuh. koperasi nyata-nyata dikatakan Bung Hatta. Bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur tekanan dan ancaman apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Betul. Tapi fakta yang kita lihat bukannya memakmurkan masyarakat, Iya. ya Tapi yang sebaliknya, rakyat desa tetap miskin, sementara uang habis oleh anggaran koperasi. Jadi ini perlu kita waspadai. Iya, betul. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang suara rakyat yang ingin berbicara koperasi sama Bung Hatta itu seakan-akan nggak dapat tempat. Jadi jelas ini suatu strategi. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi tugas kita lah sekarang bagaimana mengawal Prabowo dalam arti kata positif, ya. Mengingatkan hal-hal yang harusnya dilakukan Prabowo, kita mengingatkan tanpa kita motifnya katakan iri lah dan sebagainya. Tidak, ini hanya demi bangsa dan negara ini. Itu kira-kira. Betul. Nah, saya melihat PKI Gaya Baru ini semakin gencar, tidak berwujud, pemirsa. Tidak berwujud. Beda dengan different pada tahun 66, ya 65 Gestapo, jelas, ya kan? Kalau ini tidak, dia menyusup, dibilang GBT Gerakan Bawah Tanah, dicari juga nggak ada, tapi dia ada di mana-mana. Dan ini gerakan-gerakan ini berasa dari mulai perekonomian, semuanya, bahkan intervensi-intervensi, ya kan, yang dilakukan. Itu kan juga penekanan itu seperti PKI Gaya Baru. Nah, Abang, tanggapan Abang bagaimana? Jadi begini. 1 menit, Pak. Ya. Jadi sebetulnya PKI Gaya Baru yang sudah dijalankan oleh Jokowi selama 10 tahun dan ini akan dijalankan lagi. Dia berlindung di balik konstitusi. Tapi konstitusi itu tidak bisa digapai oleh masyarakat. Betul. Inilah sistemnya. Nah, ini yang harus betul-betul kita bongkar. Bagaimana hukum itu tegak dan kemudian siapapun yang bersalah harus kita seret. Tapi sampai detik ini umumnya oknum penguasa berlindung dari suara rakyat yang diperolehnya. Padahal suara rakyat itu mandat itu boleh dicabut kapanpun. Tapi di kita nggak bisa. Inilah gaya PKI Gaya Baru itu kira-kira. Jadi under pressure ya, Bang? Iya. Bagaimana Bang Asrul? 1 menit. ya sebetulnya sih itu cuma nama saja PKI Gaya Baru. Sebetulnya ya PKI gitu loh kalau saya melihatnya. Komunisme itu inti ajarannya yaitu adalah memiskinkan rakyat, bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian Dia berpengaruh. tujuan-tujuan komunisme itu bisa dicapai. Di seluruh dunia begitu tuh komunisme itu akan memiskinkan rakyat supaya dia bebas mengendalikan kehendak politisinya, politbironya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Saya minta 1 menit closing statement Abang. Kebetulan kita bertiga kami dari Fakultas Ekonomi. Ya. Pandangan Abang dari sudut ekonomi, mikro dan makro. Abang boleh pilih mau mikro atau makronya. Apakah PKI Gaya Baru masuk ke dalam mikronya atau ke makronya? Silakan. Begini,
Kalau saya berbicara ekonomi, jelas mikronya yaitu ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama bersama koperasi. Betul. Ya. Dan ini sampai sekarang sengaja kalau menurut saya dipendam oleh si Jokowi sebagai pemimpin PKI Gaya Baru supaya tidak bisa memakmurkan rakyat. Yes, Betul. Jadi strategi ini harus segera kita bongkar. Pertama, si gembongnya harus dimahmilukan. Yang kedua, mari kita simposium nasionalkan bagaimana koperasi menurut pemikiran Bung Hatta. Saya rasa gitu aja. Oke. Menurut Abang? Ya. Closing statement? Ya sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bung Hairul Hadi itu sudah sangat jelas mewakili kehendak bangsa Indonesia. Cuma bangsa Indonesia secara keseluruhan kan banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak mengerti. Jadi edukasi. tugas kami ini hanya mengedukasi masyarakat Ya. apa itu PKI dan PKI Gaya Baru dan bagaimana mereka bergerak di dalam Ya. forum-forum ekonomi memiskinkan rakyat supaya tujuan-tujuan politik mereka itu bisa dicapai dengan mudah. Hanya dengan memiskinkan rakyat itu kekuasaan bisa Ya. dicapai. Oke, terima kasih Bang Hasrul, Bang Hairul Hadi telah hadir untuk Jokowi Watch. Oke pemirsa, kita semua tahu PKI Gaya Baru ada di mana-mana, tapi tidak kelihatan dan tidak nyata. Semua lini masuk kemanapun. Selama rezim Jokowi 10 tahun, itu memiskinkan rakyat, perekonomian hancur, ya, pengangguran banyak. Inilah, mudah-mudahan kita berharap, semua rakyat Indonesia berharap kepada di pundaknya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah, Allah meridhoi semua tindak tanduk dan jalannya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih, saya Vicky Balfos, We Watch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang. One Kawan TV 1